jasa. Oke anak-anak, sebelum kita mau mulai pelajaran kita lalate, Ibu Mede kita berdoa main. Ibu Mede gae pimpin kita dalam doa. Yakin? Ya, terima kasih Ken. Nah, ini sih. Ibu ala absen me, Ibu mau cek saya temuan aku hadir. Charlie, dia. Tito, dia. Delti, dia. Ken, dia. Nah, Mio hadir beja ya? Oke, ngarami hadir beja. Ibu terima kasih untuk ini we. Tingkatkan kehadiran. Main apa-apa sekarang Mio mana ketinggalan pelajaran. Baik anak-anak kita ya berdoa. Ibunya ala absen. Ibu mau ale Mio. Ibu mau ale Mio. Saya ke BO. Toko yang merumuskan. Saya itu merumuskan Pancasila GG. Kira-kira toko GG saya yang merumuskan Pancasila. Nah, BO Ibu angkat tangan nanti Ibu jawab. Saya itu BO. Benar Charlie, Soekarno, Saili. Muhammad Hatta. Soekarno, Muhammad Hatta, oke? Muhammad Yamin. Layak gae? Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin Soepomo. Jadi toko merumuskan Pancasila ini asal ini gae butuh. Jadi toko merumuskan Pancasila ini Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin Soepomo. Nah, jadi pokoknya toko-toko kayak Ibu mau alami. Ibarat kita harus menghargai jasa para pahlawan. Supaya apa kita menghargai jasa para pahlawan Ibu Iba? Saya ke BO. Kita menghargai jasa para pahlawan karena Ibu orang-orang angkat-angkat kesenian berjuang untuk membela negara kita, negara Indonesia. Jadi jasa-jasa Ibu harus dikenang dan harus tetap menghargai perjuangan Ibu. Mereka sudah dengan rela mengorbankan jiwa dan raga demi kita Indonesia dan kita bangsa Indonesia. Oke. Baik anak-anak, berarti kita akan belajar tentang nilai-nilai juang
nilai juang perumusan Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik anak-anak, berarti kita akan belajar bersama tentang nilai-nilai juang perumusan Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, berarti kita belajar tentang nilai-nilai juang perumusan Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dari materi Ibu mau baca mako tujuan supaya pembelajaran kita terarah. Apa mau kita belajar Ibu baca Jadi memolong berarti anak-anak, berarti kita akan belajar bersama tentang cara menjelaskan nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila. Menyebutkan tokoh-tokoh perumusan Pancasila dan tokoh-tokoh Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sukarno. Menjelaskan makna sila Pancasila. Menghubungkan nilai Pancasila sebagai Pancasila dengan budaya sekitar. Menunjukkan sikap kerjasama, persatuan, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang terakhir, menyampaikan hasil diskusi dengan percaya diri. Setelah Ibu jelaskan pengertian, contoh, kita kemas kelompok, kita kemas sama-sama, Ibu bagi dalam kelompok, 1 atau 2 kelompok. Mikromat kelompok, kenapa kemana maju muka anehnya, presentasi muka kuliahnya. Oke? Siap guys? Nah, siap, Ibu lanjut. Oke, kita lanjut Baik anak-anak, nanti Ibu mau Ibu nih gambar. Anak nih gambar sidang. Sedang sidang ke sidang perumusan Pancasila. Gambar sidang perumusan Pancasila. Sidang perumusan Pancasila. Antekan gambar apa telaku sidang perumusan Pancasila. Oke anak-anak. Baik. Bagaimana para tokoh cara para tokoh bangsa merumuskan Pancasila cara Saya tidak jawab. Nara ini jawab, ini angkat tangan, ini jawab. Mulatu. Baik anak-anak. Cara para tokoh bangsa merumuskan kepada sila
maksudnya melakukan melalui sidang. Teingko lakukan melalui sidang yang diselenggarakan oleh BPU PKI pada tahun 1945. Tokoh bangsa merumuskan. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu angkatan Mandala. Apa yang terjadi? Para tokoh bangsa merumuskan Pancasila dengan melakukan sidang, dan sidang itu yang diselenggarakan oleh BPU PKI pada tahun 1945. Oleh BPU PKI tahun 1945. Jadi para tokoh bangsa yang merumuskan Pancasila itu mereka melakukan sidang. Setelah mereka melakukan sidang terus dan diselenggarakan oleh BPU PKI pada tahun 1945. Mengerti? Mengerti. Oke. Benaran yang mengerti? Mengapa? Ilbaha ingko perlu berdiskusi dan bermusyawarah sebelum ingko merumuskan Pancasila sebelum ingko menyelenggarakan ilbaha ingko perlu melakukan diskusi atau musyawarah. Saya tidak jawab. Ilbaha sebelum ingko menerbitkan sebelum ingko menyelenggarakan rumusan Pancasila, iba ingko perlu melakukan diskusi atau bermusyawarah. Saya BO. Karena kita Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam. Karena kita Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, baik suku, agama, budaya maupun pendapat. Dengan bermusyawarah para tokoh dapat mencari keputusan terbaik yang diterima semua pihak. Dengan bermusyawarah ingko para tokoh dapat mencari keputusan terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak, supaya tidak ada perselisihan atau perbedaan pendapat. Ketika kalau tanpa musyawarah tiba-tiba langsung selenggarakan, tiba-tiba langsung dirumuskan tanpa adanya musyawarah, pasti adanya keributan, pasti adanya percekcokan. Sudah mengerti? Oke, nyaranya mengerti berarti Ibu lanjut Oke anak-anak. Berarti kan kita belajar tentang nilai-nilai juang perumusan Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ndabene itu Ibu nia serua, Ibu nia sok ndawe toko-toko saya merumuskan Pancasila nia atau Ibu nia jelaskan anak awal dawe. Nah, Ibu mau lele ini. Saya toko-toko merumuskan Pancasila. Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dan Soekarno. Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dan Soekarno. Jadi anak-anak, Miu harus ingat. Nah, sampai minggu depan Ibu Ale Walo, kita lanjut materi kita Ibu Ale Walo, Miu mau BO. Jadi mungkin Ibu nih tulis lengkapan, Miu tulis dalam buku Miu. Nah, sampai Ibu Ale ini Miu mau BO. Oke? Oke. Baik. Nilai-nilai juang yang dapat diteladani. Nilai-nilai juang yang dapat diteladani dari toko-toko merumuskan Pancasila, nilai-nilai juang kita menghadapi yang bisa kita ikut, yang dapat kita teladani pun
Nih semangat persatuan. Nih cinta tanah air. Nih musyawarah dan menghargai pendapat. Maayo gina logo. Lele keempat, tanggung jawab. Jadi semangat persatuan keke ingko mengutamakan kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa. Ingko intinya bangsa kita merdeka. Nah, nara cinta tanah air berarti rela berkorban demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Ibu soalnya ini ibu rela berkorban. Intinya Indonesia kita merdeka. Niki musyawarah dan menghargai pendapat contoh ilmu perumusan Pancasila dilakukan melalui sidang dan diskusi bersama. Dia kan ibunya jelaskan tuh sebelum merumuskan Pancasila kan kita harus adanya musyawarah atau berdiskusi. Mengarah kita melakukan musyawarah atau diskusi pasti adanya keributan. Nah, yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawabnya para tokoh memikirkan masa depan bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab. Oke. Niki, makna Pancasila sebagai hidup bangsa. Pertama kan nilai-nilai juang perumusan Pancasila. Niki yang kedua nih, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa bagi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari. Nah, makna Pancasila sebagai pandangan Indonesia. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa kelima. Ada yang pedoman, bersikap dan bertindak. Negene pemersatu bangsa, sumber nilai dan moral, cita-cita dan tujuan bangsa, dan yang terakhir dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pertama, pedoman, bersikap dan bertindak. Pedoman, bersikap dan bertindak berarti semua perilaku masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pemersatu bangsa berarti Pancasila mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia yang beragam. Contohnya berbeda suku, agama. Terus yang ketiga sumber nilai dan moral. Sumber nilai dan moral itu menjadi dasar dalam menentukan baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Cita-cita dan tujuan bangsa berarti menjadi arah dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Terus yang terakhir ada dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti semua aturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan Pancasila. Oke. Nah, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh salah satu contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menghormati teman yang beda agama. Kamu di sini kan membiarkan mengelatu, maksudnya hanya agama Katolik. Ngalau ibu kan ata mau, jadi di bawah kami tuh lau kami angke ne eta Katolik, ne eta Muslim dan Protestan. Jadi kita harus menghormati teman yang berbeda agama. Sampai imut agama Islam, imut agama Protestan, kita mulai baku ejek sudah. Karena kita beda agama, mulai JJ. Nah, kaget yang agama lain ada yang menangis, lapor orang tua, itu tidak baik ya. Nah, yang kedua, bermusyawarah saat mengambil keputusan bersama. Ya, sebelum kita maksudnya tuh melakukan sesuatu, kita harus melakukan musyawarah atau berdiskusi. Nah, yang ketiga, membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Nih, membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Contohnya, ibu Fekamio lah, cuci bersih kamar WC. Nah, pas kalau kamar WC ada teman toko, maksudnya itu di orangnya tuh tidak bersih, ketemu rapi ya, romon pokoknya kotor gitu. Nanti mulai puluh, temannya imu keke, munario, munapave, maike. Kita harus membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Kemasama, sampai imu toko munario, imu nakti, nanti mulai membeda-bedakan. Nanti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nanti bersikap jujur dan adil kepada orang lain. Nanti tipu-tipu. Tertipu-tipu kayak mulai deh. Ibu seru anaknya, mi seru anak logo. Mi seru anak logo pakai bahasa dia, bahasa gue. Sedangkan ibu atau opongo, ibu mau nabi bahasa dia. Pas mi seru kan yang kami seru kayak, mi ngawal ibu tuh, mi ngomong ibu kah atau apa kah, ibu nabi pas ibu ale, padahal dia maki ibu nih pas ibu ale, mi seru tidak mau kami omong, kami seru ibu cantik. Nah, tidak boleh. Kenapa harus bersikap jujur. Apa lebih seru miu harus seru ala ibu, sampai ibu ale yang seru pesa. Oke? Mengerti? Nah, mengerti. Adalah contoh penerapan Pancasila yang ada dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, paham atau pengertian Pancasila? Toko-toko yang merumuskan, saya itu merumuskan Pancasila. Paham atau BO atau? Nah, BO berarti kita lanjut deh. Oke. Nah, anak ibu mau bagi miun ke anak kelompok. Ibu bagi miun dalam 2 kelompok ya. Nah, ibu bagi miun dalam 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dibentuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, puna ko Excel kemana kelompok 1 nege Cito Durale kelompok 2. Nah, ya di melingkar. Nah, ya ibu mau bagi ke LKPD di ini mau kemana? Nah, anak LKPDK ditulis ngarah kelompok miu neke raukan pertanyaan toh, apa nilai juang tokoh perumusan Pancasila? Sebutkan 2 tokoh perumusan Pancasila. Apa makna sila keempat Pancasila? Jawab pertanyaan-pertanyaan ini jawab lalu. Dijawab kemasan sama nih kelompok miu ribut nara kemana ya besok ibu deh.
perwakilan setiap kelompok maju ke anunya, niki presentasikan hasil kerja kelompok Mio supaya teman-teman bisa mau lelewa. Oke, setuju? Nah, setuju, kemasih. Sama-sama kelompok ya. Kita menggunakan dua jenis barang, tuliskan dan tuliskan, jadi kamu menggunakan vokal dan oke, Nea. Nah, baik masih. Nah, Nea. Besok maju perwakilan setiap kelompok Mio kemudiannya. Nea maju kemudiannya perwakilan setiap kelompok Mio ke. Kelompok saya itu dulu. Nah, kelompok dua maju sih. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok Mio, sama neke. Terima kasih atas waktu ini. Baru laporkan hasil kerja kelompoknya. Selamat siang. Oke, kelompok 2 nih nomor 1 info pertanyaan ini, apa nilai juang tokoh perumusan Pancasila? Nah, nilai juang tokoh perumusan Pancasila kan ibu udah jelaskan nih, nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila kan ada 4 toh, nih sekutu toh. Jadi pertama semangat persatuan, cinta tanah air, musyawarah dan menghargai pendapat, tanggung jawab. Kelompok 1 benar? Benar. Oke, berarti sama ya nih kelompok 2 ya. Oke. Nomor 2, sebutkan 2 tokoh perumusan Pancasila. 2 tokoh perumusan Pancasila, Ingo jawab Soekarno, Muhammad Hatta. Kelompok 1, kelompok 1 Ingo jawab Muhammad Yamin dan Soepomo. Berarti benar ya? Oke. Mari kumpul lembaran LKPD Mio. Nah, lembaran LKPD Mio, pekerjaan Mio besok ibu dinilai, ibu bagi bukan Mio ya. Oke. Nah, biruan dijual sih. Oke, anak-anak ya. Pupun dewe penjelasan ibu nih awal jika sampai ibu teh setidaknya nih peningkatan. Karena apa? Karena ibu kasih penjelasan, ibu di contoh, nih ibu tiu di LKPD Mio di kelompok Mio jawab dengan benar. Apa itu Mio memakai semuanya benar. Terima kasih ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Baik anak-anak. Sebelum pembelajaran kita berakhir ke ibu mau alih. Kira-kira laratene kita belajar tentang apa? Saya TBO. Laratene kita belajar tentang apa? Ya, nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, undangan nih, kita kok pembelajarannya ibu nih kira-kira perasaan ibu senang,
Gini foto ya. Oke. Oke anak-anak, pembelajaran kita di nanti sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu mau ini tugas. Ibu mau ini tugas rumah. Oke. Ini tugas rumah supaya miu belajar walau makai sampai miu walau kan saop belajar belajar telur teh walau saop mana belajar mau buka walau buku. Nah minggu depan kita masuk wali Ibu Ale mimuna beo. Teh misi si buku ko pulpen miu tulis ko soal Ibu baca teh. Baik, soal pertama, sebutkan 3 nilai juang pokok perumusan Pancasila. Sebutkan 3 nilai juang pokok perumusan Pancasila. Nih ya. Nah, nomor 2, siapa saja tokoh perumusan Pancasila? Siapa saja tokoh perumusan Pancasila? Nomor 3, apa makna sila ketiga Pancasila? Nih ya. Oke, ngarannya ya ke tugas rumah. Walau sao ya kemana tugas mai sampai minggu depan mau kumpul tugas lai kemake minggu benar. Kau sebelum memulai pelajaran tugasnya dia meja. Lele mana? Nah, ngara lele di posisi kok buku pulpen pokoknya alat tulis bukan atas. Kita mau siap diri mau berdoa. Oke, ngarannya ya kita kere, kita siap diri, siap hati batin kita mau berdoa. Hubungi dia agak pimpin kita dalam doa, ya Charlie. Terima kasih Charlie.